Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur sekali hari ini kita berada di kantor penanaman modal dan PTSP Kota Denpasar. Kita akan mengulik-ulik sedikit tentang bagaimana proses perizinan di Kota Denpasar. Hari ini kita sudah bersama Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar, Bida Bagus Beni Pidade Lurus. Beliau ini masih muda dan nampaknya masih sangat bergairah. Swastiastu, Haji. Swastiastu, Pak. Mungkin bisa jelaskan sedikit bagaimana proses perizinan di Kota Denpasar nih gitu. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekarang semua proses perizinan itu kan perizinan berbasis risiko dan sudah masuk ke sistem online single submission OSS RBA yang versi baru. Jadi sudah disederhanakan, prosesnya juga sudah jelas di sistem. Jadi sudah yang pasti sudah lebih sederhana dari proses yang dulu. Yang membedakan sehingga dikatakan sederhana ini apa itu contohnya? Jadi ada untuk resiko itu ada 4 resiko. Jadi ada yang risiko rendah dan menengah rendah, itu terbit otomatis. Jadi mungkin itu lengkap di dalam sistem langsung terbit. Nah, yang memang yang risiko menengah tinggi dan tinggi yang perlu verifikasi, yang persyaratannya mungkin karena risikonya tinggi ya dampaknya, ya itu perlu verifikasi dari kita di daerah. Kan gitu, dulu mungkin masyarakat banyak mengeluh mengurus izin itu sulit, mengurus izin itu lama, mengurus izin itu mahal gitu. Sekarang bagaimana tuh dengan sistem yang baru sekarang ini, seperti apa kondisinya? Kalau yang sekarang sih ini sudah terjawab dalam artian yang penting punya sarana dan itu terpenuhi nantinya standar-standar apa yang nanti harus dipenuhi. Karena prosesnya Niki kan izin itu diterbitkan, tapi ada kewajiban dari pelaku usaha nantinya dalam jangka waktu tertentu. Jadi di dalam jangka waktu tertentu lah itu yang nanti pelaku usaha harus memenuhi standar-standar yang harus dipenuhi. Ya dari segi waktu misalnya. Dari segi waktu relatif mudah, yang menengah rendah dan yang kan, paling cepat orang sekarang ngurus izin itu berapa hari itu? Yang paling kalau tidak ada halang lah, tidak ada. Yang terbit otomatis sudah pasti terbit otomatis. Otomatis terbit. Iya, tidak perlu berapa hari itu langsung. Ini bisa langsung hari itu terbit. Hari itu terbit. Kalau yang ini, yang risiko menengah tinggi dan tinggi itu paling cepat kalau nggak salah Nikut yang lihat per KBRI itu paling cepat 3 hari, Pak. Sudah selesai. Yang penting syaratnya semua ada dipenuhi gitu. Yeah. Karena Niki sebenarnya sistem OSS ini memang sekarang masih belum jalan. Dia menganut fiktif positif. Dalam artian, jadi apabila dalam 3 hari janji layanannya tidak bisa diverifikasi oleh OPD maupun di perizinan, ini akan terbit otomatis ya. Kalau tidak bisa diverifikasi. Jadi tidak ada notifikasi, tidak ada pemberitahuan apa itu diproses, apa itu ditolak atau dikembalikan, dia akan terbit otomatis. Artinya dari sisi itu bahwa waktu sudah bisa diperpendek sekarang. Ya, bahkan jadi bisa dipastikan nantinya. Dipastikan itu. Yeah. Sekarang terkait dengan biaya. Sekarang dulu kan banyak di masyarakat mungkin dikira ada pungutan yang kurang jelas. Kalau sekarang sistem yang ada kan nampaknya sudah sekali. Nah, bagaimana tuh menjelaskan itu? Kalau mengenai biaya itu? Ya, kalau mengenai biaya, jadi sudah jelas, Pak. Ya, sudah jelas karena semua ini kan kita dalam artian dengan online ini kan tatap muka juga berkurang. Jadi semua sudah ada tarif yang jelas gitu. Yang pasti di sini sudah tidak ada biaya lagi untuk proses izin ini. Yang ada di ini kecuali ada yang harus dibayarkan dalam artian pembayaran pajak itu kan wajib. Itu kan wajib untuk pelaku usaha kan itu. Jadi pajaknya dulu bayar ya baru bisa masuk ke proses izin. Jadi itu saja. Kalau untuk retribusi sudah tidak dikenakan dalam proses izin. Perizinan. Kecuali PBG, Pak ya. PBG itu ya. Atau IMB itu memang. Berarti semua yang dibilang bahwa di sini zona integritas itu seperti itu ya, artinya sudah bebas korupsi kan, itu saya baca di depan. Ya, sudah jelas karena dalam artian dengan online ini pun kita tidak berkurang ya, contohnya seperti sekarang, kondisi sekarang
dengan adanya online yang datang ke kantor untuk minta dilayani itu paling hanya sekitar 50 orang per hari. Padahal sebelum itu, Sebelum itu sekitar 200 sampai 300-an itu bisa sehari. jadi dengan demikian bahwa memang proses kita bertemu langsung dengan itu malah Ya, berkurang itu sudah ya. akan tidak ya berkurang lah. Boleh dibilang. Mungkin ke depan juga mungkin lebih berkurang lagi dengan mungkin atur-atur yang lebih dipersingkat ya. Ya, memang mungkin kita dalam kondisi COVID ini kita yang bisa work from home mungkin ya Pak. Nah kalau kita bicara sekarang siapa yang mengurus izin sekarang itu, kebanyakan yang mengurus izin mereka itu biasanya pengusaha kecil, menengah atau mungkin juga pengusaha-pengusaha nasional tuh yang mengurus izin. Kalau kita lihat di dashboard mungkin per bulan ini itu dari setahun OSS RBA ini apa namanya beroperasi diluncurkan 9 Agustus kalau nggak salah itu izin yang terbit itu sudah 16.000. 16.000. Itu artinya apa tuh dengan izin yang segitu banyak itu? Artinya mungkin orang mau berusaha lebih banyak atau bagaimana tuh? Yang pasti semua sampai dalam artian sekarang kan yang terlihat itu berarti kan tataran UMK mikro kecil itu sudah diakomodir dalam proses perizinan ini. Kalau dulu kan hanya beberapa saja. Kalau sekarang dengan dipermudah di ini mereka bisa memiliki izin. Artinya dulu kan mereka yang berusaha tidak punya izin, sekarang sudah mulai punya izin. Karena mungkin terkait dengan banyak hal tuh ya, banyak di perbankan, kalau nggak ada izin nggak bisa cair gitu. Nah kira yang lain kira-kira ke depan ini inovasi apa yang dilakukan oleh Pemkop Denpasar, penanaman modal PTSP ini untuk dalam hal pengurusan izin itu, mungkin yang langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan lagi apa? Yang pasti langkah-langkah ya kita tetap masih merasa bahwa kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Ya kita mungkin perbanyak sosialisasi, mempertemukan mungkin ketemu dengan asosiasi terutama ya asosiasi terus yang pasti kita selalu akan melakukan meskipun ini online Pak, tetap melakukan pendampingan kepada para masyarakat. Ya terutama masyarakat yang tidak paham dengan online itu salah satunya. Jadi kadang yang mereka yang datang ke sini ngurus izin itu ya itu yang kita lakukan kebanyakan orang yang mungkin tidak memahami tentang teknologi online itu. Ya betul. Nah kira-kira kalau tuh melihat dalam jangka panjang, kira-kira orang mengurus izin itu nanti gimana tuh? Artinya mengurus izin tuh kalau dulu mungkin orang harus ke kantor, sekarang sudah lewat di rumah bisa. Nah kira-kira ke depan ini bagaimana tuh mendekatkan diri dengan mengetahui keluhan-keluhan mereka misalnya tuh. Karena kan mereka mengeluh. Nah dulu kan mungkin langsung mengeluh ke sini. Kalau di Kota Denpasar ini seperti apa keluhan pengentasan keluhan-keluhan itu tuh? Kalau keluhan kan itu sudah kita sediakan sebenarnya media pengaduan seperti itu. Di sistem juga ada. Jadi mereka bisa mengadu langsung. Lakukan pengaduan karena selain yang kita menerima pengaduan itu di pusat juga menerima dia. Pengaduan itu. Jadi kalau ada persoalan dalam hal pelayanan, persoalan sudah sampai ke tingkat pusat pengaduan tidak difasilitasi atau bagaimana itu mereka bisa mengadu. Jadi kita yang diadukan ya kita yang bisa mengklarifikasi atau memfasilitasinya. Artinya langsung diklarifikasi kalau. Betul. Nah kalau yang lain mengenai kebijakan-kebijakan mungkin yang dianggap masih mungkin bisa tidak diterapkan di daerah misalnya. Apa yang pernah tuh terima dari kalangan pengusaha yang mereka mengeluh tentang izin itu misalnya gitu? Ya memang saat ini yang mungkin yang berhubungan dengan skala usaha yang mereka keluhkan. Jadi ada beberapa ini kan skala usaha sekarang kan sudah dirubah. Dalam artian dinaikkan yang dulu mikro, sekarang mikro itu sudah sampai 1 miliar, ya kan? Usaha kecil itu 1 sampai 5, yang menengah 5 sampai 10 dan besar 10. Nah ada beberapa di dalam proses perizinan berusaha ini yang istilahnya sudah ditentukan yang boleh itu adalah skala usahanya ini menengah, besar. Sedangkan dulu mereka memang menengah gitu, tapi modalnya tidak seperti menengah. Ya itu yang menjadi kendala. Lalu kira-kira apa yang mungkin bisa ditawarkan untuk memecahkan persoalan itu? Yang pasti ya
kita selalu menyampaikan permasalahan itu ke pusat. Dalam artian di sini kan ke BKPM, ke Kementerian Investasi, bahwa ini loh yang terjadi. Memang sebenarnya tujuannya kan itu untuk menaikkan kelas pelaku usaha kan sebenarnya, tapi dengan sekali langsung plek begitu kan, itu akhirnya mereka jadi turun kelas dulu kan begitu jadinya. Dan akhirnya tidak bisa masuk ke kegiatan itu yang menjadi masalah. Artinya kita sedang negosiasi ke pusat. Iya, untuk bisa mungkin apa direview lagi atau bagaimana, dikaji lagi atau bagaimana. Ya mudah-mudahan di tempat lain juga mau seperti itu kan itu. Dan saya kira hampir sama mungkin Pak, karena standar yang baru sekarang itu kan mungkin bagi mereka belum siap aja gitu. Nah kira-kira apa yang bisa tuh ungkap kepada pemirsa Haji Sudibyo bincang-bincang ini terkait dengan perizinan di Kota Denpasar kepada masyarakat halayak ramai itu? Ya, jadi di kesempatan ini sih saya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar ya berharap setidak-tidaknya masyarakat, pelaku usaha agar mengurus izinnya, karena sekarang perizinan berusaha ini sudah sangat dipermudah dan memang ini suatu proses yang baru. Jadi apabila ada kendala dalam proses itu, mari kita koordinasi, kita akan siap untuk fasilitasi. Ya, terima kasih tuh. Mari sama-sama Pak Sudibyo. Pemirsa Haji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada, tadi sudah kita jelas secara gamblang, sudah kita lihat, sudah kita dengar Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menjelaskan bahwa mengurus izin di Kota Denpasar itu mudah, cepat, dan murah, dan dipastikan tidak ada unsur KKN atau korupsi di situ. Oleh karena itu, mari kalau kalian-kalian atau pelaku usaha yang belum punya izin, silakan datang ke kantor penanaman modal dan PTSP Kota Denpasar yang ada di Lumintang. Dipastikan kalian akan terlayani dengan baik. Haji Sindam Mantuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.